Halo semua. Kasus skandal yang melibatkan seorang biarawan Katolik Roma, Pastor Marianus Julius Knaufmone, dan seorang perempuan bernama Desi Ulu, kini telah terbuka ke publik. Pihak Keuskupan Atambua, melalui Vikaris Jenderal Pastor Vincentius Wun, telah memberikan klarifikasi resmi mengenai peristiwa ini. Di berbagai platform media sosial, terungkap kronologi hubungan terlarang antara pastor yang dikenal dengan panggilan Marli Knaufmone dan Desi Ulu, yang berujung pada kehamilan Desi Ulu pada bulan Maret 2017. Dalam kasus tersebut, Pastor Marli diketahui bertanggung jawab dengan melepas jubah imamatnya dan memilih hidup berumah tangga secara sederhana bersama Desi Ulu. Ia juga berjanji akan memberikan uang sejumlah 1 juta rupiah setiap bulan, serta memenuhi segala kebutuhan Kevin Mario, anak kandungnya dari Desi Ulu. Namun, janji itu ternyata tidak ditepati. Hingga pertengahan tahun 2019, Pastor Marli tidak lagi memperhatikan kehidupan Desi dan anaknya, Kevin Mario. Peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi Keuskupan Atambua, khususnya dalam konteks integritas keimamatan. Fakta bahwa kasus ini telah terjadi sejak tahun 2017, yang berarti telah berlangsung selama 8 tahun, ternyata berhasil ditutupi dan dibungkus rapi dalam narasi kebohongan. Selama kurun waktu tersebut, Pastor Marli tetap menjalankan tugas-tugas keimamatnya tanpa hambatan, memimpin misa suci dan ibadat sakramental, menerima pengakuan dosa, memberkati serta membagikan hosti kudus, dan melaksanakan seluruh kewajiban sebagai imam. Namun, pada akhirnya, kasus ini mencuat ke permukaan dan diketahui secara luas oleh umat, setelah Pastor Marli mengakui perbuatannya di hadapan Uskup Atambua, yaitu Monsinyur Dominikus Saku. Pengakuan tersebut terjadi pada hari Sabtu, 27 Desember 2025, pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Timur. Peristiwa ini memicu gelombang diskusi sengit di berbagai grup Facebook di wilayah Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah di luar provinsi tersebut. Bahkan, nama Uskup Atambua ikut terbawa dalam perdebatan publik selama beberapa pekan, meskipun saat itu umat sedang mempersiapkan perayaan Natal. Sebagai respons, Keuskupan Atambua akhirnya mengeluarkan pernyataan dan klarifikasi resmi pada hari Selasa, 30 Desember 2025, melalui Pastor Vincentius Wun, Vikaris Jenderal Keuskupan Atambua. Berikut isi lengkap pernyataan tersebut. Pernyataan dan klarifikasi Keuskupan Atambua atas kasus Marli Knaufmone (Romo Marianus Julius Knaufmone) dengan saudari Desi Ulu. Beberapa hari terakhir, kita dihebohkan dengan pemberitaan mengenai kasus yang terjadi antara Romo Marianus Julius Knaufmone dengan saudari Desi Ulu. Terhadap kasus tersebut, pihak Keuskupan Atambua menyatakan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, bahwa kasus yang terjadi antara Romo Marianus Julius Knaufmone dengan saudari Desi Ulu baru diketahui oleh pihak Keuskupan Atambua setelah diberitakan dalam media pada tanggal 26 Desember 2025 dan pengakuan Romo Marianus Julius Knaufmone PR di hadapan Bapak Uskup Atambua pada tanggal 27 Desember 2025 pukul 09.00 WITA. 2. Bahwa setelah mendengar dan mendalami pengakuan Romo Marianus Julius Knaufmone PR tersebut, Uskup Atambua dengan tegas langsung memberikan suspensi lisan yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Reskrip Uskup Atambua bernomor 180/2025 tentang hukuman dan larangan melaksanakan beberapa perbuatan tabisan dan kuasa kepemimpinan
bagi Romo Marianus Julius Knaufmone PR pada hari yang sama, yakni pada tanggal 27 Desember 2025. 3. Bahwa reskrip tersebut berisi hukuman suspensi kepada Romo Marianus Julius Knaufmone PR berupa larangan merayakan misa untuk publik, memimpin ibadat garing upacara sakramental, melayani pengakuan dosa, menerima dan melaksanakan jabatan gerejani. Norma Kanon 1333. 4. Bahwa dengan diterbitkannya reskrip ini, pihak Keuskupan Atambua secara kanonik telah melakukan tindakan hukuman bagi Romo Marianus Julius Knaufmone PR. 5. Pihak Keuskupan Atambua menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada umat atas kehebohan dan keresahan yang timbul akibat kejadian tersebut yang tidak berkenan kepada Tuhan, melukai hati umat beriman, dan menodai hidup imamat dan keluarga. 6. Pihak Keuskupan Atambua juga menyampaikan permohonan maaf kepada Saudari Desi Ulu dan keluarganya atas keterlambatan mengetahui informasi atas kasus ini. Demikian pernyataan dan klarifikasi ini kami sampaikan untuk diketahui oleh semua pihak. Laliantolo, 30 Desember 2025, Vikaris Jenderal Keuskupan Atambua, Pater Vincentius Wun, SVD. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati selalu. Hingga berita ini diturunkan, Pastor Marli Knaufmone belum dapat dihubungi. Peristiwa ini tidak hanya mempermalukan gereja Katolik, tetapi juga mencerminkan bentuk pelecehan gender yang terjadi pada tahun 2017. Seorang perempuan hamil akibat hubungan dengan seorang pastor, namun kemudian ditinggalkan tanpa tanggung jawab. Dampak dari pemberitaan yang mencuat pada hari Jumat, 26 Desember 2025, memicu respons langsung dari otoritas Keuskupan Atambua. Vikaris Jenderal Keuskupan Atambua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Pastor Vincentius Wun dari Serikat Sabda Ilahi, menyampaikan permohonan maaf secara khusus kepada keluarga korban. Uskup Atambua, Monsinyur Dominikus Saku, secara resmi menerbitkan keputusan suspensi terhadap Pastor Marianus Julius Knaufmone, berlaku terhitung sejak 27 Desember 2025. Seperti dikonfirmasi oleh Pastor Vincentius Wun pada 30 Desember 2025. Keluarga korban dilaporkan juga telah mengambil pelajaran dari kasus serupa yang melibatkan Pastor Ignatius Loy Semana yang dipecat tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai dosen di Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Ia dipecat oleh Rektor Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng, yaitu Pastor Agustinus Manfred Habur, setelah terbukti melakukan pelecehan gender berupa percakapan tidak senonoh melalui aplikasi pesan WhatsApp terhadap seorang mahasiswi bernama Christina yang kemudian melakukan peristiwa tersebut. Pemecatan Pastor Ignatius Loy Semana berlaku efektif sejak 27 November 2025. Selain itu, ia juga dicopot dari jabatan imamatnya dan dilarang memimpin misa oleh Uskup Ruteng, yaitu Monsinyur Cyprianus Hormat.
Dalam penjelasannya, Pastor Vincentius Wun menegaskan bahwa hukuman suspensi yang dikenakan kepada Pastor Marianus Julius Knaufmone didasarkan pada Kanon 1333 Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik. Kanon tersebut memerinci secara rinci efek hukum dari sanksi suspensi, yakni penangguhan, yang hanya berlaku bagi klerus, maksudnya bagi diakon, imam, atau uskup. Suspensi merupakan hukuman medisinal, bertujuan sebagai sarana pertobatan bagi pelaku, bukan sekedar sanksi punitif. Menurut Kanon 1333 ayat 1, hukuman suspensi melarang klerus dari menjalankan seluruh kuasa tabhisan, misalnya merayakan misa atau sakramen tertentu, melaksanakan tindakan kuasa tata kelola, yakni fungsi administratif atau yudikatif dalam gereja, serta menggunakan seluruh atau sebagian hak dan fungsi yang melekat pada jabatan gerejawi, seperti mengajar di seminari atau menjadi pastor paroki. Lebih lanjut, menurut ayat 4 Kanon 1333, klerus yang dikenai hukuman suspensi tidak berhak menerima gaji, hak pensiun, atau penghasilan lain yang berasal dari jabatan gerejawi. Bahkan, pihak yang dikenai sanksi wajib mengembalikan segala bentuk keuntungan atau fasilitas yang mungkin telah diterimanya secara tidak sah, meskipun pada awalnya diterima dengan itikat baik. Sejak tahun 2013, Vatikan telah memberlakukan sanksi yang lebih keras terhadap para pejabat gereja yang terbukti melakukan pelecehan gender. Salah satu kebijakan tegas Vatikan adalah pencabutan jabatan uskup apabila terbukti melakukan pembiaran atas tindakan pelecehan gender yang dilakukan oleh klerus di bawah yurisdiksinya. Selain itu, Vatikan juga mewajibkan para uskup untuk segera melaporkan kasus-kasus tersebut kepada otoritas hukum sipil di negara masing-masing, tanpa penundaan dan tanpa pertimbangan internal semata. Gereja Katolik kini menerapkan prosedur yang ketat dalam menangani tuduhan pelecehan gender. Setiap laporan wajib diterima oleh para pemimpin gereja, lalu dilanjutkan dengan investigasi menyeluruh. Jika terbukti bersalah, sanksi kanonik dapat berupa penangguhan dari tugas imamat atau suspensi, pencabutan hak untuk melayani di depan umum, hingga hukuman terberat pemulangan status dari klerus menjadi awam, yang berarti kehilangan status sebagai imam secara permanen yang disebut laikisasi. Langkah-langkah tegas ini diambil mengingat dampak serius pelecehan gender terhadap reputasi imam, keuskupan, dan gereja secara keseluruhan. Fokus utama dalam proses penanganan kasus semacam ini kini ditempatkan pada perlindungan dan dukungan bagi para korban. Prosedur internal gereja telah diperbaharui dengan menekankan pendekatan zero tolerance atau tanpa toleransi, serta kewajiban konkret bagi setiap pemimpin gereja untuk mendengarkan, melindungi, dan membantu korban. Selain itu, Vatikan telah mencabut prinsip pontifical secret atau rahasia kepausan yang sebelumnya sering disalahgunakan untuk melindungi klerus pelaku pelecehan gender dengan dalih menjaga nama baik gereja. Kini, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama. Dalam konteks kasus di Keuskupan Atambua, masyarakat, termasuk umat Katolik, dihimbau untuk tidak takut membongkar praktik pelecehan gender yang dilakukan oleh oknum klerus, khususnya jika pihak keuskupan terlambat atau enggan mengambil tindakan. Keberanian untuk bersuara demi keadilan dan perlindungan korban kini sejalan dengan semangat reformasi gereja universal di bawah kepemimpinan Paus. Aku berkata kepadamu, kamu adalah garam dunia. Jika garam menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi saing dibuang dan diinjak orang. Garamilah dalam dirimu dan hidup damai dengan orang lain. Aku berkata kepadamu, kamu adalah terang dunia. Kota yang ada di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Tidak ada orang yang menyalakan pelita di bawah kata.
kepadamu, kamu adalah garam dunia. Jika garam menjadi tawar, dengan apa ia diasingkan? Tidak ada gunanya lagi saing, dibuang dan diinjak orang. Garamilah dalam dirimu dan hidup damai dengan orang lain. Aku berkata kepadamu, kamu adalah terang dunia. Kota yang ada di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Tidak ada orang-orang yang menyalakan pelita di bawah jantan, tetapi di atas kaki dia untuk menerangi semuanya. Setiap orang akan dikalami dengan api, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga.